Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini fikih. Kita sampai membaca hadis yang keempat di bab madhi. Hadis urutan ke-26. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, beliau berkata, Ja'a A'rabi, datang A'rabi, fabala, kemudian kencing, fi ta'ifatil masjid, di pojok masjid. Fazajarahu an-nasu, maka manusia mengusirnya. Sahabat mengusir. Fanahahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melarang sahabat untuk mengusir, jangan diusir. Falamma qada baulahu, maka selesai kencingnya, amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin, maka Rasulullah memerintahkan untuk mengambil ember min ma'in yang berisi air, fa'uhriku alaih, kemudian dituangkan pada tanah yang dikencingi. Hadis ini menerangkan tentang bayanu kaifiyati tathhiril ardi minal bauli. Hadis ini menerangkan tentang bagaimana mensucikan tanah yang terkena najis kencing. A'rabi tadi yang datang itu. A'rabi itu artinya badui. Orang badui. Badui itu siapa? Wahwa sakinul badiyah, orang yang tinggal di kampung atau di pedalaman. Kalau badiyah sendiri maknanya lembah. Jadi orang tinggal di kampung, bahasa Arabnya itu badu, atau sama dengan A'rabi. Kalau orang Arab itu Arabi. Tapi kalau A'rabi itu orang kampung. Di Syarah Al-Ijmali, kanal ghalibu, kebanyakannya, masuk. Kanal ghalibu, kebanyakannya, alal a'rabi, kebanyakannya orang kampung itu Jawa. Jawa itu keras. Yang keras, asal kerasnya itu hatinya. Kemudian berefek kepada anggota badannya. Omongannya ya keras, tingkahnya keras, nutup pintu misalnya keras, geledak, naruh barang, dilempar. Itu kebiasaan A'rabi. Wal jahli, dan kebanyakannya orang kampung itu jahil. Bodoh, tidak mengerti bihududillah, tentang batasan-batasan Allah atau hukum Allah.
Itu kebanyakannya. Hadis ini sebagai nasihat juga kepada orang yang tinggal di kampung. Bahwa nggak ada ayat atau hadis yang memuji tinggal di kampung. Bahkan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sahih ya, dari Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah SAW, man sakanal badiyah jafa. Apa artinya? Orang yang tinggal di kampung jafa. Jafa itu keras. Wa manittaba as-saida ghafala. Orang yang mengikuti buruan itu lalai. Buru apa saja ya. Memburu burung atau memburu kijang. Wa manittaba sultan uftutina. Orang yang suka mendatangi penguasa akan terfitnah. Coba kita lihat penjelasan hadis. Laqad dallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuki umatnya wa arsyadaha dan membimbing umatnya likulli khairin pada setiap kebaikan. Famanittaba'a amran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang mengikuti perintah Nabi, wajtanaba nahyahu dan menjauhi larangan Nabi, aflaha. Dia akan berbahagia. Wafaza dan sukses. Warabaha dan beruntung di dunia wal akhirah. Wa fi hadzal hadis, di hadis ini yaqulun nabiyyu alaihi salatu wassalam, di hadis ini Nabi mengatakan man sakanal badiyah, barang siapa yang tinggal di kampung. Wa hiya as-sahra, kampung itu sahra, badiyah itu maksudnya sahra. Sahra ini Sahara. Nah, jarang orang. Nah, jarang orang wirawiri, menyendiri. Kata Rasulullah, barang siapa yang tinggal di badiyah, jafa. Ai asbaha fi tabi'ihi siddah. Menyebabkan tabiatnya itu, perangainya itu siddah. Siddah ya keras. Qaswah ya keras juga. Berarti apa? Sangat keras. Nah, asalnya hatinya yang keras dan mengefek ke badannya. Ba'da lutfil ahlak, ba'uda lutfil ahlak. Orang tinggal di kampung itu jauh dari ahlak yang lembut. Wa dzalika lima tahammalahu alaihi tabiatul hayati fis sahra. Dan itu memang tabiat orang yang tinggal di kampung. Min qillati mukhalatatin nas, disebabkan karena jarangnya berkumpul dengan manusia. Walifaqdi man yurawwiduhu wa yu'addibuhu, dan karena jarang mendapati interaksi dengan yang lain. Kurangnya interaksi, kurangnya komunikasi. Nah, wa yu'addibuhu, dan kurangnya orang yang mengajari adab. Jadinya apa? Keras. Nah, itu makanya di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, ini kan juga bukan pujian ya. Barang siapa tinggal di kampung, Java. Ini bukan pujian, malah celaan.
Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya Sauban, la taskunil kufur. Jangan kamu tinggal di kampung. Kufur itu kampung. Kenapa dikatakan kampung, dikatakan kufur orang kampung itu? Karena biasanya petani-petani itu di kampung. Petani, kufur itu maknanya nutupi. Orang dikatakan orang kafir karena nutup diri dari ajaran Allah. Tidak mau mengimani, tidak mau mempelajari, mengamalkan, menutup diri itu namanya kufur. Sama dengan orang asal kufur itu orang melubangi tanah untuk memasukkan biji jagung misalnya. Setelah dilubangi, dimasukkan biji jagung, kemudian ditutup. Nah, nutup lubang itu namanya kufur. Di surat apa itu Allah katakan, A'jabal kuffara nabatuha. A'jabal kufar nabatuha. Maksudnya tanamannya itu mengagumkan kufar. Nabat itu tanamannya. Tanamannya sudah bagus, itu mengagumkan kufar. Nah, kufar di situ siapa? Petani. Bukan mengagumkan orang-orang kafir. Kata Rasulullah, jangan kamu tinggal di kampung. Fa inna man sakinal kufuri kasakinil kubur. Karena orang yang tinggal di kampung itu seperti penghuni kubur. Penghuni kubur itu orang yang mati. Ini kan hatinya itu bisa mati. Nah, hati itu ada dua. Ada hati yang hidup. Ada hati yang mati. Kalau hati yang hidup itu dua. Ada yang masih sehat. Ada yang sakit. Nah, kalau tidak sakit, ya mati. Berlanjut dari sakit itu jadi mati. Nah, jadi hati ada tiga ya. Ada hati yang hidup, sakit, dan mati. Nah, hidup sama dengan sehat. Kalau orang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalam kitab Amradul Qulub, penyakit-penyakit hati, ciri sifat hati yang sakit itu dan yang mati itu sama dengan badan. Sehat sendiri maknanya i'tidal. I'tidal itu normal. Jalannya normal. Lurus, kenceng kayak gitu. Makannya juga normal. Satu piring. Makan sesuatu yang dibutuhkan oleh badan. Supaya badannya tetap sehat, kuat. Staminanya bagus. Itu namanya i'tidal, masih normal. Hati juga seperti itu. Kalau hati itu masih sehat, masih bagus, dia pinginnya makan. Bahkan keinginan makannya itu lebih tinggi dari badan. Ingin terus nambah ilmu, ingin terus mempelajari ilmu. Terutama Al-Quran dan Al-Sunnah, makanan pokoknya. Tapi kalau badan sakit, ya kalau badan sudah sakit, jalannya mulai gak normal. Inhiraf an tabi'atihi, nyimpang dari tabiat aslinya. Siang-siang lainnya buka baju karena sumuk, dia pakai jaket. Ini. Nah itu lagi sakit. Makan yang tadi sepiring, separuh udah nggak mau. Biasanya minta kopi, minta teh, itu sudah nggak mau. Pahit. Jadi yang manis jadi pahit. Makanan gurih jadinya nggak enak. Semua hambar. Pada nggak enak. Badannya tambah kurus, tambah kurus.
Bahkan lebih jelek lagi, dia malah kepingin sesuatu yang membahayakan. Dia kena diabetes misalnya, darah tinggi, pinginnya sate, gulai. Bahaya. Nah, tapi ya namanya orang sakit. Perkara yang dibutuhkan oleh badannya dibenci, perkara yang membahayakan dirinya itu disukai. Bahkan diinginkan. Padahal kalau dia makan sate terus, wah enak ternyata. Bisa berangkat itu, ya. Dan banyak kayak gitu. Berangkat ke alam kubur. Nah. Demikian juga kalau hati itu sakit, terhadap as-sunnah, terhadap Quran itu enggak ada selera. Tidak ada kemauan untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Paling banter dia membaca saja. Itu pun sudah sumpek baca, dengarkan murotal. Kenapa orang ini? Karena kalau hati masih sehat, dia semangat untuk belajar. Nah, tapi kalau sakit nggak ada. Bahkan lebih jelek, dia malah lebih suka mempelajari dan mengamalkan amalan-amalan yang tidak diajarkan. Yang subuhat, yang bid'ah-bid'ah itu dia suka. Artinya kalau orang suka-suka gitu, bid'ah dan subuhat, yang nggak ada bimbingan tuntunan dari Nabi, itu dalil bukti hatinya sedang sakit. Padahal itu kalau dipelajari, diamalkan, itu bukan menyebabkan hatinya tenang. Tapi hatinya makin gelisah, makin susah. Tapi kalau sudah kecanduan, tidak terasa seperti orang kecanduan rokok, kecanduan khamar, nggak ada efek. Kenapa dia nggak merasa? Karena dia sudah mati. Kalau sudah nggak merasa, mati namanya. Sama dengan badan, kalau sudah mati, dilukai, dicubit, nah itu nggak terasa. Demikian juga hati, perkara yang membahayakan dirinya, itu dia tidak merasa. Nah, jadi di hadis ini Rasul melarang tinggal di kampung. Sebenarnya permasalahan intinya bukan kampungnya, tapi masalah kerasnya hati tadi. Nah, hati keras itu yang dilarang, yang dicela oleh Allah. Artinya kalau walaupun tinggal di kota, kalau enggak taklim, ya dicela juga karena hatinya keras. Sekarang walaupun tinggal di kampung tapi taklim terus, nah itu enggak masuk ke dalam celaan-celaan itu. Di Al-Quran pun di ayat Allah terangkan tentang kerasnya hati, jeleknya orang yang keras hatinya. Allah berfirman, ini di surat Az-Zumar ayat 22, Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu. Apakah orang yang dilapangkan dadanya? Dilapangkan dadanya itu lawan daripada yang keras tadi. Lawan dari saroha itu keras hatinya. Tapi di sini Allah katakan bahwa yang bisa melunakkan hati itu Allah. Belum tentu orang yang ngaji itu hatinya lunak. Mungkin karena ngajinya salah tujuannya, kurang ikhlas, kurang jujur. Nah, itu tidak menjadikan hatinya lunak. Tapi orang yang sudah dilunakkan hatinya oleh Allah, siapa mereka? Orang yang hatinya bersih dari tujuan-tujuan lain ketika taklim. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam, untuk menerima ajaran Islam, amalan ajaran Allah dan Rasulnya, fahuwa ala nurin min rabbihi. Dia bisa lapang dadanya karena
dinyalakan oleh Allah itu cahaya di hatinya. Yang menyalakan sinar atau nur itu Allah di hatinya. Ketika orang itu memang oleh Allah diketahui orang ini benar-benar menginginkan hidayah, menginginkan cahaya, Allah akan berikan. Tapi kalau salah niatnya, itu dihalangi oleh Allah. Fawailun maka celakalah lil qasiyati qulubuhum. Celakalah orang yang keras. Nah ini sama dengan Java tadi, keras. Apanya yang keras? Qulubuhum, hati mereka. Kenapa keras? Karena jarang disiram. Sama dengan tanah, kalau tidak kena air itu mengeras. Biasanya tanah kalau sudah keras, diinjak itu enggak ada bekasnya. Dia apa-apa karena keras, itu enggak masalah, tidak ada pengaruh apa-apa. Beda kalau tanahnya masih lunak, ada orang lewat, telapak kakinya masih nampak bekas-bekasnya. Artinya apa? Tanah hati kalau keras, ada nasihat, dinasehati, diperingatkan, itu enggak ngefek. Nah, diajak taklim, enggak ada kemauan. Ini sudah keras. Kata Allah, fawailun, celakalah orang yang keras hatinya dari zikrullah. Zikrullah itu Al-Quran. Tidak mau mempelajari Al-Quran. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Ini ayatnya, surat Az-Zumar ayat 22. Coba kita baca tafsirnya sebentar. Ai afayastawi, apakah sama man syarahallahu sadrahu lil Islam, orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima ajaran Islam. Wanitanya suruh pakai cadar oleh Allah. Dia terima, lapang dadanya, alhamdulillah. Enggak ada kejengkelan, enggak ada resah hatinya. Apakah orang yang seperti itu sama dengan orang yang keras hatinya? Fattasa'a, maka diluaskan oleh Allah hatinya, litilqa ahkamillah, untuk menerima hukum-hukum Allah, wal amali biha, dan mengamalkan hukum Allah. Jarang kan orang suruh pelihara jenggot saja malas. Nah, itu kenapa dia tidak mau? Itu karena hatinya lagi sakit, menolak hukum Allah. Mutasyarrohan atau mutasyarrihan. Mutasyarrihan itu, kalau mutasyarrohan yang dia dilapangkan. Qarinul aini, hatinya tenang menerima ajaran Allah. Ala basiratin min amrihi, karena dia mengerti ilmu dari Allah. Di atas basirah dari Allah. Wa huwal muradu biqaulihi fa huwa ala nurin min rabbih. Ini yang dimaksud dengan dia di atas cahaya Allah. Di atas cahaya Allah itu tadi kelapangan dada, kan tidak semua orang lapang dadanya ketika disampaikan hukum Allah. Kaman laisa kadzalik, apakah orang yang tadi di atas cahaya dari Allah itu sama dengan orang yang tidak seperti itu? Maka Allah katakan, celakalah orang yang keras hatinya dari zikrullah. Maksudnya pada dari zikrullah, ai la talinu li kitabihi, tidak lunak kepada kitab Allah. Paling semangatnya cuma hataman saja tiap Jumat Legi, ya. Itu menghatamkan Al-Quran itu bagus.
asalkan mengikuti bimbingan Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, dia tidak akan paham makna yang ada. Dan seringnya kita malah dapati muslimin sekarang makin akhir makin cepat ya. Mulai habis sholat subuh ngabsen saudaranya, Pak ini, Pak itu, Bu ini, Bu itu. Sampai jam 6 baru baca. Jam 9 sudah selesai. Itu berapa jam? 3 jam. Selesai. Bacanya tidak jelas. Makhrajnya, lafaz-lafaznya. Cuma kedengaran kayak tawon gitu. Yang seperti itu banyak dicela. Allah berfirman, "Fawailu afala yatadabbarunal Qur'an." Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Qur'an? Membaca sambil mentadaburi, memahami maknanya. Am ala qulubin akfaluha. Kenapa kalian tidak mau mempelajari, mentadaburi, memahami maknanya? Karena hati kalian sudah akfal. Akfal itu terbalik, sudah tertutup. Dan itu kejelekan. Enggak ada kelembutan untuk memahami kitab Allah. Itu tadi baling banternya hataman. Wala tadzakkar ayatihi, dan tidak mengingat-ingat ayat-ayatnya. Sudah sering hatam tapi enggak tahu isinya apa ya. Isinya apa, mau zikir bagaimana, mau ingat apa yang diterangkan oleh Allah dari yang dia baca. Padahal isinya itu pesan-pesan, petunjuk dari Allah. Apa petunjuknya? Enggak tahu. Dia enggak paham, enggak belajar. Wala tatma'innu bidzikrihi, dan tidak tenang dengan mengingatnya. Padahal membaca Al-Quran itu bisa menenangkan jiwanya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu jilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat ayatuhum zadathum imana, bertambah keimanannya. Bal hiya mu'ridatun an rabbiha. Orang yang keras hatinya, dia mu'ridah itu menentang Allah. Multafitatun, menoleh ila ghairihi. Tadi sukanya penyakit-penyakit. Acara ini, acara itu, manakib apa saja seminggu full. Padahal ajaran-ajaran yang tidak diajarkan Allah dan Rasulnya. Itu yang disukai. Itu yang disukai. Kenapa? Itu tadi kalau orang lagi sakit. Nah, malah menyukai yang membahayakan dirinya. Yang dibutuhkan oleh badannya dia tidak suka. Nah, nutrisi tidak mau. Fahaula'i lahum al-wailus syadid. Mereka itulah yang mendapatkan ancaman keras. Wasyarrul kabir, dan kejelekan yang besar. Ulaika fi dhalalin mubin, kata Allah, mereka itu di dalam kesesatan yang besar, yang nyata. Dhalalun a'dzam, yaitu kesesatan yang lebih besar min dhalali man a'rada an waliyihi. Lebih besar daripada sesatnya orang yang berpaling dari wali-wali Allah, memusuhi wali Allah. Wa min kulli sa'adati fil iqbali alaih, dan berpaling dari setiap yang membawa kepada kebahagiaan.
Wa qasa qalbuhu an dzikrihi, hatinya keras dari mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu sedikit. Salat saja enggak tenang. Baru salam sudah bangun. Kayak kepanasan pantatnya. Wa aqbala ala kulli ma yadurruhu, dan dia malah menghadapkan diri pada setiap perkara yang membahayakan dirinya. Ini orang sakit dicela oleh Allah. Surat apa ini? Az-Zumar ayat 22. Di ayat 23-nya ini penting untuk menghilangkan sifat-sifat kampungan. Nah, sifat-sifat kampungan itu kata Rasul apa tadi? Jafa. Angel. Nah, tapi hati itu bisa lunak, bisa lembut. Dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'anu syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu obat bagi penyakit hati, diantaranya tadi penyakit jafa, jahal, bodoh. Bodoh itu juga penyakit. Nah, kata Rasulullah SAW, fa inna shifa'ul ai as-su'al. Sesungguhnya obat al-ai itu sama dengan bodoh. Fa inna shifa'al ai as-su'al. Sifatnya obat, sesungguhnya penyembuh kebodohan itu as-su'al, tanya. Itu ketika ada seorang sahabat ikut perang kemudian junub. Sementara dia tidak boleh kena air. Kalau kena air tambah demam. Tanya ke temannya, apakah saya boleh ya tayamum? Oh, enggak boleh. Harus mandi. Nah, ngomong harus mandi ini tanpa bimbingan Rasul, langsung ngomong gitu. Maka mati orang tadi yang mandi. Dan dikabarkan kepada Rasul, maka Rasul mengatakan, mencela orang tadi yang berfatwa tanpa ilmu. Dan Rasul mengatakan fa inna syifa al-ai as-su'al. Mestinya tanya dulu, enggak ngerti. Allahu nazzala ahsanal hadisi. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ahsanal hadis. Ahsanal hadis itu Al-Qur'an. Ini kalau diartikan paling bagusnya perkataan. Jadi paling bagusnya perkataan apa? Al-Quran. Kitaban mutasyabihan. Kitab yang mutasyabih. Mutasyabih itu sama. Nilainya itu sama. Tidak ada yang lebih jelek, lebih rendah. Masani itu berlawanan. Berlawanan, bukan berlawanan. Berpasangan. Berpasangan itu di ayat-ayat Allah itu ketika Allah telah menyebutkan orang kafir, orang beriman, Allah sebutkan orang kafir. Ketika Allah SWT menyebutkan orang-orang saleh, Allah sebutkan orang fajir. Ketika Allah menyebutkan orang-orang yang orang-orang balasan orang-orang ahli surga, sifat-sifat ahli surga, Allah terangkan sifat-sifatnya ahli neraka. Itu namanya masani. Taksya'irru man minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Al-Quran yang mutasyabihan masani tadi sebagai sifat dari kitab Allah itu bisa taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Membuat merinding atau berdiri bulu kuduk. Kalau di sini merinding kulitnya orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, saya tiap Jumat Legi hatam kok enggak merinding. Kenapa? Kok enggak ada enggak berdiri bulu kuduk. Biasa saja saya tinggal rokokan malah. Teman-teman baca saya rokokan. Enggak ada itu yang dikatakan oleh Allah itu kenapa? Karena memang enggak ada rasa takut di hatinya. Yang bisa merinding itu kata Allah, alladzina
yahsyawna rabbahum. Orang yang ada rasa takut di hati mereka. Nah, begitu juga kita kalau membaca Al-Quran mestinya berdiri bulu kuduk kita. Berdiri bulu kulit kita kalau di hati ini ada rasa takut. Nah, maka minta kepada Allah rasa takut. Allahumma inni as'aluka khosyataka. Ya Allah, aku mohon kepadamu, meminta kepadamu rasa takut kepadamu fil ghaibi wasyahadah. Baik aku ketika sendiri atau ketika aku bersama banyak orang. Summa talinu juluduhum. Di samping gemeter kulitnya, berdiri bulu kuduknya, summa talinu juluduhum. Kemudian talinu itu melunak hati mereka, kulit mereka, wa qulubuhum dan hati mereka. Idza dzakarallahu, ketika dia mengingat atau membaca Al-Qur'an. Ini sifatnya orang yang jujur ketika membaca Al-Quran dan membacanya mengikuti bimbingan Rasulullah. Bukan hanya membaca lafadznya saja, ayat-ayatnya, tapi difahami. Dzalika hudallahu, itulah petunjuk Allah, kitab Allah itu. Yahdi bihi may yasha. Allah memberi petunjuk orang yang dikehendaki. Waman yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada baginya orang yang bisa menunjuki. Kita coba baca tafsirnya, ini sangat penting ya. Untuk pentingnya apa? Ngilangi sifat-sifat kampungan tadi. Ya, kan jelek. Oh, dasar wong kampung. Ini kan tidak enak gitu. Karena rumah kita di kampung. Nah, ketemu orang kota, dibilang, oh, jen kampungan. Nah, kita ternyata dikatakan kampungan kalau hati itu keras. Walaupun tinggal di kota ya kampungan. Nah, loh, saya di kota, tapi sifatnya sifat kampungan gitu. Jangan mau kalah orang kampungnya ya. Ya baru ta'ala an kitabihil ladzi nazzalahu. Allah mengabarkan di ayat ini. Surat apa? Az-Zumar ayat 23. Ya baru ta'ala an kitabihi. Allah mengabarkan tentang kitabnya alladzi nazzalahu, yang Allah turunkan, annahu ahsanal hadis. Annahu ahsanul hadis. Bahwa Al-Quran itu paling bagusnya perkataan. Rasul juga mengatakan fa inna ahsanal hadisi kitabullah dalam khutbahnya. Alal itlaq, secara mutlak, artinya tidak ada lagi yang lebih baik ucapan itu selain apa? Al-Quran. Fa ahsanal hadisu kalamullah, maka sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Ada riwayat orang itu setiap bicara itu bisa pakai ayat. Ngomong apa, ngobrol biasa itu, tapi ayat-ayat terus. Sekarang nggak ada ya sekarang. Saking hafalnya dan fahamnya berarti ya. Wa ahsanal kutuba al-munazzalah. Bahkan ini paling bagusnya kitab-kitab Allah yang diturunkan. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada suhufnya Ibrahim dan Musa. Nah, maka Al-Quran ini yang terbaik. Sehingga diajarkan oleh Rasul terbaik, maka akan menghasilkan umat terbaik. Wa idza kana huwal ahsan, kalau Al-Quran itu memang terbaik, alima, berarti anna alfadhahu, bahwa lafaz-lafaz Al-Quran itu
Afsahul alfat. Afsahul alfat itu paling fasihnya lafaz. Wa audahuha dan paling jelasnya. Orang baca Al-Quran itu walaupun diulang-ulang tidak akan bosan. Kita baca Al-Fatihah itu sehari berapa kali itu nggak ada bosannya. Kalau sampai bosan, wah ini rusak hati. Tapi kalau ucapannya kita diulang-ulang, bosan. Nah, iku mana itu balan-baleni. Kayak gitu ya. Tapi kalau Al-Fatihah berani ngomong gitu. Aku wis hafal gak usah maca Al-Fatihah. Nah. Wa anna ma'anihi, demikian juga maknanya tadi lafadznya. Demikian juga makna-maknanya ajallul ma'ani. Maknanya makna paling tinggi. Li'annahu ahsanul hadis, karena Al-Qur'an itu ahsanul hadis. Fi lafzihi wa maknahu, baik lafadznya maupun maknanya. Mutasyabihan fil husni, serupa sejajar dalam kebaikannya. Wal i'tilafi, dan kebersamaannya. Wa adamul ihtilaf, tidak ada pertentangan ayat satu dengan lainnya. Biwajhin minal wujuh, dari segala sisi, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu mutasyabihan semuanya, seiring. Tidak ada yang saling bertentangan. Hatta innahu kullama tadabbarahu al-mutadabbiru, sampai ketika orang yang mempelajari, mendalami ayat-ayat Al-Quran, wa tafakkara fihi al-mutafakkiru, dan memikirkan ayat-ayat itu, orang-orang yang mutafakkir, berfikir, memikirkan ayat. Dan itu pikiran terbaik ketika memikirkan ayat. Nah, ro'a, dia akan melihat min itqanihi, min ittifaqihi, kesesuaiannya. Hatta fi ma'anihi al-ghamidah, sampai dalam makna-maknanya yang penuh makna yang tinggi. Ma yabharun nazirin, yang bisa mengagumkan orang-orang yang meninjau, orang-orang yang mempelajari, akan kagum, terkagum-kagum. Wa yajzamu, dan dia akan memastikan bi annahu la yasduru, bahwa Al-Quran itu tidak datang illa min hakimin alim, kecuali dari yang maha bijaksana dan maha tahu. Hadzal muradu bil mutasyabih fi hadzal maudhi. Wa amma fi qoulihi ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatin muhkamatun, minhu ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Adapun di surat Al-Maidah insyaallah ayat 7 ini, atau kalau enggak ayat 3 ya. Dialah Allah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Di dalamnya ada ayat-ayat yang jelas dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat maksudnya kurang jelas. Fal muradu biha, maka ini tidak bertentangan dengan ayat tadi, Az-Zumar 23. Allati tatasyabaha ala fuhumi kasirin minan nas. Jadi yang tidak jelas itu bukan maknanya, tapi banyak orang yang nggak paham, itu maksudnya. Bukan berarti ayatnya itu nggak jelas. Nah, tapi yang nggak jelas orang yang memahaminya itu yang nggak mampu memahami dengan terang. Wala yazulu hadzal istibah illa biraddiha ilal muhkam. Dan kebingungan itu tidak akan hilang kecuali dengan cara mengembalikan kepada yang muhkam, yang jelas. Nah, walihadza qala minhu ayatun muhkamatun minhu ummul kitab, yang jelas disebut ummul kitab, wa ukhra mutasyabihat, lainnya mutasyabihat kurang jelas, jadi dikembalikan kepada yang jelas. Faja'alal at-tasyabuh li ba'dihi,
Wa huna ja'alahu kulluhu mutasyabihan. Adapun di surat Az-Zumar ini Allah katakan semua ayat Allah itu mutasyabihan, ai fi husnihi, kebaikannya. Semua mutasyabihannya baik semua. Bukan tidak jelas kalau itu ayatnya surah Maidah itu mutasyabihat, enggak jelas. Itu otaknya atau pemahaman orangnya. Supaya jelas kata Allah dikembalikan kepada umul kitab, kepada yang muhkam. Nah, masani, apa itu masani? Tusanna fihil qasas. Tusanna itu artinya dipuji kisah-kisahnya. Terpuji kisah-kisah yang Allah disampaikan di dalam Al-Quran. Wal ahkam, hukum-hukumnya. Walaupun itu memotong tangan, potong leher, itu terpuji. Nah, karena akan menghasilkan efek jera yang tertinggi. Nah, beda kalau orang mencuri, koruptor misalnya, dibiarkan tidak dipotong tangannya, ya dia nggak ada jeranya. Tapi kalau dihukum potong tangan, biasanya dipotong di depan umum. Bapak ini potong tangannya karena mencuri uang negara misalnya, ya. Sekian juta. Dia tidak akan ngulangi lagi. Loh, saya nyuri lagi, potong lagi, ya. Kan terus kayak gitu. Wasifatu ahlil khair juga disebut masani. Allah puji ketika Allah menerangkan sifat-sifatnya orang baik dan sifatnya orang jelek. Di Al-Quran itu berpasangan. Wa tusna fi asma'ullahi wa sifatihi. Terpuji ayat-ayat Allah yang menjelaskan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa hadza min jalalatihi wa husnihi. Ini semua menunjukkan tingginya Al-Quran, wa husnihi, dan bagusnya Al-Quran. Tidak ada yang terbaik dari Al-Quran. Fa innahu ta'ala lamma alima ihtiyajul khalqi ila ma'anihi al-muzakkiyati lil qulub. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lama alima, ketika Allah Subhanahu wa taala itu tahu butuhnya makhluk untuk mengerti maknanya, makna Al-Qur'an. Karena dengan mengerti maknanya Al-Qur'an itu, maka Al-Qur'an itu menjadi muzakki. Muzakki, pembersih. Kotoran-kotoran hatinya itu dibersihkan oleh apa? Al-Quran. Muzakkiyatun lil qulub. Al-Quran itu kalau mengerti maknanya, berfungsi, berfaedah, mentazkiyah, membersihkan hati. Dari kata zakat, tazkiyah itu dari kata zakat. Zakat itu makna asalnya berkembang. Tapi bukan hanya makna berkembang, tazkiyah itu juga bermakna menghilangkan kotorannya. Dan tanaman itu tidak bisa berkembang baik kalau penyakitnya nggak dihilangkan dulu. Untuk bisa berkembang nggak bisa hanya modal pengairan, modal pupuk, ya. Tapi harus dihilangkan, disemprot penyakit-penyakitnya, werengnya. Demikian juga hati tidak akan baik. Tetap saja dia sakit. Tetap saja tidak ada keinginan mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis. Tetap saja dia asik di atas kebid'ahan. Nah, kalau orang itu nggak ngerti maknanya, maka supaya Al-Quran itu bisa mentazkiyah, menghilangkan, melunturkan penyakit-penyakit hatinya, harus mengerti maknanya. Al-mukammilatu lil ahlak. Kalau orang makhluk ini butuh
mengerti makna Al-Quran, karena makna Al-Quran itu bisa menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia itu Al-Quran. Sebagaimana ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, akhlaknya Rasul itu apa? Beliau menjawab, khuluquhu Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi akhlak? Kalau dia faham maknanya. Kalau ingin tahu akhlaknya Rasulullah, tidak ada jalan lain kecuali harus mempelajari Al-Quran. Wa anna tilkal ma'ani lil qulub. Maka makna Al-Quran bagi hati bimanzilatil ma, seperti air. Nah, seperti air lisaki al-asjar, untuk mengairi tanaman. Jadi tanaman itu butuh air supaya hidup. Nah, tapi kalau air tanaman sudah mati, walaupun disiram, diairi, ya nggak bisa. Hatinya sudah mati. Nah, kalau dia nggak jujur, tapi kalau jujur, itu bisa oleh Allah dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan. Apakah hati yang telah mati, kata Allah. Fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Dihadirkan oleh Allah ke majelis ilmu, difahamkan tentang Al-Quran. Fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuron, dan kami beri cahaya. Fakama annal asjar, sebagaimana tumbuhan, kullama ba'uda ahduha, ketika tumbuhan itu lama gak disiram, nah nakosot itu berkurang, gak seger lagi, loyo, mulai daunnya mulai lemes. Demikian juga hati, tandanya apa? Hadir taklim males, kayak gitu. Nah, kalau sudah males taklim, itu berarti mulai loyo itu hatinya. Perlu dicas, temannya harus narik tangannya ke majelis ilmu. Bal rubbama talafat, bahkan kadang nggak ngefek. Air itu nggak ngefek. Mati wis. Nah, wa kullama taqarrara sakiyuha, tetapi kalau disiram terus, jangan sampai telat penyiramannya. Biasanya masing-masing tumbuhan itu kan beda-beda. Ada sawi, kalau kebanyakan pengairannya ya mati juga. Ada kangkung, masih butuh lebih banyak, ada kangkung air itu ya, yang memang hidupnya di air. Ada selada, butuh banyak lagi airnya. Terus, tapi yang kayak padi, tomat, lombok, nah harus pas pengairannya, penyiramannya. Maka ketika penyiramannya itu diulang-ulang, hasunat asmarot wa asmarot, maka akan bagus tumbuhnya. Wa asmarot, dan akan menghasilkan buah. Dan wa asamar, buahnya akan bagus dengan buah yang manfaat. Demikian juga hati. Jangan dibiarkan males aku taklim misalnya. Loh, hati-hati itu. Kalau sudah males taklim, itu bahaya. Bisa kering-kering, lama-lama apa? Mati. Fakadzalika al-qalbu. Nah ini kata beliau. Demikian juga hati. Yahtaju daiman ila taqarrara ma'ani kalamillah alaih. Hati itu butuh, selalu butuh, selamanya butuh, daiman itu selamanya, untuk mengulang-ulang makna kalamullah. Sampai banyak ayat-ayat itu oleh Allah satu makna tapi diulang-ulang, karena ini sangat dibutuhkan. Ihdinas siratal mustaqim, itu kan dibaca berapa kali sehari. Karena hati itu butuh begitu, minta selalu hidayah. Kenapa? Hati itu gampang beliut.
Nah, ya. Gampang apa? Larat hati itu. Maka butuh apa? Pengenceng. Apa yang bisa mengencangkan hati? Hidayah dari Allah. Maka dia datang lagi kepada Allah. Supaya nggak sampai apa? Larat, nggak sampai apa? Nyimpang. Hati itu sangat butuh diulang-ulang makna ayat Allah. Sehingga gini, nggak ayat iku mana, ayat iku mana. Wa annahu law takarrara alaihi makna. Bahwa Al-Quran itu walaupun diulang-ulang maknanya. Marrotan wahidan fi jami'il Quran. Lam yaqa' minhu mauku'an. Itu tidak akan pernah bosan sekali. Diulang lagi, itu akan menambah faidah lagi. Dan akan terus menambah faidah. Walam tahsul an-natijah minhu. Dan tidak akan menghasilkan buah yang baik kalau cuma sekali saja. Walihada salakat fi hadat tafsir hadal maslakil karimah. Dari itu di tafsir ini mengikuti cara ini diulang-ulang. Iktidaan bima huwa tafsirun lahu. Untuk mencontoh bagaimana kaidah menafsirkan Al-Quran. Fala tajidu fihi al-hawalah ala maudhi'in minal mawadi'. Sehingga tidak kamu dapati di dalam Al-Quran itu hawalah. Hawalah itu pindah dari suatu tempat ke tema lain. Bal kullu maudhi'in, bahkan setiap ayat tajidu tafsiruhu kamilul makna. Setiap ayat, setiap tema itu kamu dapati tafsirnya itu maknanya sempurna. Tidak putus, kemudian tidak jelas maknanya. Semua maknanya jelas. Ghairu mura'in lima madha mimma yusabbihu. Nah, walaupun artinya tidak melihat ayat-ayat yang sebelumnya. Satu ayat pun itu sudah mengandung makna yang sangat sempurna. Wa in kana ba'dul mawadi' yakunu asbat min ba'din wa aktsaru faidatin. Sekalipun sebagian ayat lebih luas daripada ayat yang lain. Nah, wa hakadha yambaghi lil qari' lil Qur'an. Dari itu hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an al-mutadabbiru, hendaknya dia mempelajari, memahami maknanya. Allah yada'u tadabbur, hendaknya jangan meninggalkan tadabbur. Fi jami'il mawadi', pada setiap ayat. Kalau tak misalnya enggak ditadaburi semua, satu ayat, dua ayat yang jelas dia tadabburi. Fa innahu yahsulu lahu bisababi dzalika khairun katsirun wa naf'un jazilun. Nah, itu akan menghasilkan kebaikan yang sangat banyak, terutama apa? Lunaknya hati tadi. Yang lunaknya hati ini yang paling kita butuhkan, karena Allah katakan tadi apa? Celaka orang yang hatinya keras. Siapapun orangnya, tinggal di kota maupun di desa atau di kampung. Cuma kata di hadisnya tadi, di tafsirnya tadi, al-ghalibu, ya. Kebanyakannya, seringnya. Nah, karena jarangnya jadwal taklim. Nah, kalau Imam Nawawi itu sehari sampai 15 kali taklim. Kita seminggu sekali itu, kadang wis absen-absen ya. Imam As-Syaukani juga 13
kali sehari. Nah, sebulan berapa itu? Kalau 15 kali ya 45 400. Nah, berapa? Kalau 10 kali 10 hari saja sudah 115 kali ya. Kan 450 kali sebulan ngaji. Nah, itu tadi penjelasan tentang bahayanya hati yang keras, untuk mengingatkan kita-kita yang hidup di kampung yang dikatakan oleh Rasul A'rab, orang kampung, jangan mau ketinggalan dengan yang sering taklim gitu, ya. Artinya walaupun tinggal di kampung, sebisa-bisanya sering taklim. Jangan mau kalah dengan yang di kota. Di kota taklimnya berapa kali? Kota kita, Malang misalnya. Berapa kali? Seminggu itu full. Full itu mulai Senin ya sampai Ahad. Nah, nggak ada taklim libur gitu. Kecuali ustaznya uzur, ada apa, baru libur. Nah, enggak setiap hari. Apalagi zaman sekarang, mau ngikuti taklimnya siapa, di negara mana, di tempat mana, bisa. Oh, saya mau dengarkan Syekh Bukhari, bisa. Nah, tinggal mempersiapkan kesiapan jiwa raga kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita belajar ini Allah SWT melunakkan hati kita, menghilangkan sifat jafa, dan beri taufik kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.